بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul azim. Ayat itu sudah dibaca tadi malam oleh ibu-ibu juga kalau saya nggak salah. Bu Raimah, tolong disimpulkan ayat itu kira-kira apa kesimpulan Bu Rahimah tentang ayat itu. Dari surah Al-Alaq ada beberapa kandungan yang terdapat di antaranya. Yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia karena setiap yang ingin sukses, baik sukses di dunia atau di akhirat, mereka itu kuncinya itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Yang kedua, perintah banyak membaca dan belajar. Jadi kita diperintahkan untuk membaca dan belajar, dan itu hukumnya wajib bagi diajarin Islam belajar. Nah, karena ilmu pengetahuan itu didapat dari bisa membaca dan banyak belajar. Yang ketiga, perintah untuk tidak mudah menyerah. Nah, belajar dan belajar terus. Nah, mulai kita disuruh belajar mulai kita lahir sampai ke liang lahat lah istilahnya, serta terus berikhtiar karena pertolongan Allah selalu menyertai hambanya yang selalu berdoa dan berusaha. Ya, mungkin itu dari isi kandungan yang terdapat dalam Al-Alaq di antaranya, Pak. Baiklah Bu Rahimah, Ibu mengajar apa Bu? Pak, sejarah kebudayaan Islam, Pak. RPP yang buat Ibu pokok bahasannya atau materinya apa? Tentang perang Badar, Pak. Ibu Periode ingat nggak di situ? Di metode Madinah. Ibu buat apa di metode? Di RPP itu Metode metodenya apa? metode ceramah, tanya jawab, diskusi, Pak. Jadi Ibu masukkan Pendekatan saintifik, model pendekatan group saintifik, investigation. pendekatan saintifik itu tidak Ibu masukkan di Ada, Pak, pendekatan pendekatan atau metode itu? saintifik di RPP. Ada, Ada di ada. RPP. Ya, ada. Coba Ibu jelaskan pendekatan saintifik itu seperti apa? Uh, Dalam materi Ibu ya, dalam konteksnya RPP Ibu, materi Ibu itu. Seperti apa ya, dengan scientific approach itu ya? pendekatan saintifik itu apa namanya, menggunakan proses pembelajaran dengan Ya, menuntut adanya sikap, ya, sikap pengetahuan dan keterampilan. ya. Lalu, Ibu jelaskanlah. Ya, ya, sikap itu masalah bagaimana menerima, menjalani, menghargai sesama temannya, sementara Ya, pengetahuan itu dari apa namanya, dari ya dalam menerima materi itu dengan apa, mengingat, memahami, menerapkan, bisa menganalisis, mengevaluasi, terus bisa menyimpulkan atau mempresentasikan. menurut Bu Rahimah, pendekatan saintifik itu dalam proses pembelajarannya berfokus pada siswa atau pada guru? Kepada siswa, Pak. Wah, Lebih banyak apa saja? kepada Apa saja aktivitas implementasi pendekatan saintifik itu yang Ibu tahu? kayak
dari segi pembelajaran kepada ranah pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, di situ ada penelitian, pengetahuan, dan kelompok, Pak. Nah, yang saya tanya itu bukan dalam peningkatan sensitif itu ada tahap-tahapnya. Pokoknya mengamati, Oh iya, ya tanya, segala. langkah-langkahnya itu Ya, mengamati, itu Pak, ya. mengamati, dia mengamati materi yang disajikan, menanya, Hmm. mencoba, menalar, mengkomunikasikan, Lalu yang terakhir, mempresentasikan, atau menyimpulkan. menanya itu bisa Ibu jelaskan kira-kira aktivitasnya apa saja Eh, gitu. Yaitu di mana di situ dia merencanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu, Hmm. Kalau dan mengamati itu kira-kira mengkomunikasikan apa? dengan teman-temannya. Nah, kalau mengamati itu kira-kira apa yang bisa dijelaskan dalam konteks Mengamati itu dia melihat materi atau topik yang diberikan atau disajikan oleh guru atau pengajar. apakah tidak ada kaitannya dengan Membentuk membaca, kelompok itu. membandingkan, membeda-bedakan, Identifikasi, meng- identifikasi topik mengklasifikasi, pembelajaran. ya. Ya, identifikasi topik pembelajar yang disajikan oleh guru, Pak. Dia Oke, Bu mengamati, Raimah. Oke, ya. Ibu tahu 4 kompetensi pendidik itu? Kompetensi 4 kompetensi pendidik atau 4 kompetensi guru itu? Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa? Kompetensi pendidik. Ya, satu kompetensi apa gitu, dua kompetensi apa gitu, tiga kompetensi apa gitu, empat kompetensi apa gitu. Oh iya, maksudnya itu pedagogik, Ya, kepribadian, itu ya, sosial, ya, profesional. ya. Ibu bisa menjelaskan sedikit-sedikit maksud dari keempat itu, umpamanya sedikit aja, jangan panjang-panjang. Yang Eh, pedagog itu umpamanya apa intinya gitu. pedagogik itu kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran atau bagaimana dia memilih teknik di dalam mengajar atau mencari apa model-model pembelajaran yang akan digunakan dalam mengajar. Yang kepribadian, Bu? Istilahnya ilmu yang mempelajari bagaimana teknik dalam mengajar yang dilakukan oleh seorang guru sehingga dapat mengembangkan kepribadian anak secara terpadu. Yang sosial? Kalau sosial itu apa ya? Lupa Selama saya, ini, Pak. ya oke, selama ini Ibu dalam memahami ada metode, Iya. ada model, ada strategi. Menurut Ibu selama ini itu sama saja atau bisa dibedakan? Kalau metode pembelajaran itu cara kita mengajar, Pak. Ya, kalau model Ya, tidak ada kaitan juga dengan cara. ya. Lalu Kenapa, kalau Pak? strategi gitu. Jadi Ibu selama ini itu mendengar itu sama saja atau beda gitu. Itu pertanyaannya. Kalau beda di mana bedanya? Bisa Ibu kasih contoh umpamanya di dalam Maksudnya, Pak, eh, antara kata metode, lalu model, lalu strategi dalam pembelajaran. Ibu selama ini menyamakan saja atau membedakan istilah-istilah itu? kalau metode itu cara Enggak, kita jawab dulu Bu. Ibu membedakan atau menyamakan? Itu dulu jawab. ya
Ya mungkin agak beda sedikit Pak antara Oh, metode agak dan beda model. sedikit. Ya. Kalau metode cara kita menyampaikan pembelajaran kepada siswa, Kalau kalau model, kalau model itu langkah-langkahnya Pak dalam mengajar. langkahnya. Ya, Oke, kalau strategi, strategi itu strategi nah yang terakhir Bu, apa pengalaman ya, Ibu yang paling berkesan selama mengajar? Berapa tahun Ibu mengajar? mulai 2003 Pak. Nah, coba ingat satu momen yang paling berkesan selama berapa tahun tuh? 9 tahun. Ya, Apa yang di sini yang berkesan bagi saya dalam mengajar itu waktu awal awal mengajar Pak. Awal ya, mengajar itu kan itu saya kurang kurang apa dalam kurang menguasai materi lah. ya, Awal-awal ya, kita honor kan dulu awal tuh honor Pak tahun ya, 2003 itu kurang menguasai ya, ya, atau apa. Sementara saya kan disuguhkan itu Pak sejarah kebudayaan Islam Pak. Pak ya, sejarah kebudayaan Islam. Otomatis kan kita istilahnya harus harus istilahnya menguasai sejarah-sejarah atau apa. Nah, di ya, situ saya kurang kurang apa kurang istilahnya menguasai lah sehingga ya. di dalam kelas tuh karena kurang menguasai kurang kurang menguasai kelas lah itu akhirnya apa akhirnya anak itu ribut atau gimana. Eh, Awalnya saya beban Pak mengajar itu rasa rasa beban sekali itu Sekarang enggak lagi kan? ya Sekarang enggak tapi lagi Kak kan? ya sekarang enggak itu mungkin Ya, awal 1 tahun pertama Pak yang dirasa beban itu soalnya saya belum menguasai betul materi pelajaran SKI Pak soalnya baru pertama itu sementara kan yang istilahnya SKI ini kalau kalau saya waktu sekolah itu pelajaran yang namanya sejarah itu agak membosankan Pak ya. itu ternyata Ibu, setelah saya honor ibu, itu i- ya, disuguhkan Pak sejarah kebudayaan Islam. Ya, ibu dulu sampai sekarang SA, ibu sarjana. dia sarjana Pak, Jurusannya apa sarjananya? Fakultas Tarbiyah Pak, Enggak, PAI ya, Pendidikan PAI kan? Kedaruratan Ya PAI. adalah di PAI kan memang belajar juga apa itu SKI kan? Iya, iya Oke, belajar juga. Tapi terima kasih Bu Rahimah. Ya, terima kasih ya kepada jawaban-jawaban. Lalu kita lanjut ke Bu Khairun Nisa.